Kisah ini dari seorang yang mengalami kejadian menyeramkan di malam berkabut yang menyelimuti Gunung Sinabung pada tahun 90-an. Jadi kayak gini ceritanya. Waktu itu ada 6 pendaki yang bernama Tomo, Riri, Ardi, Dina, Edo, dan Vina. Mereka memulai perjalanan mereka dengan semangat petualangan. Mereka bermaksud menjelajahi keindahan alam dari atas gunung dan ingin membuat kenangan yang tidak terlupakan untuk mereka. Namun, di balik perjalanan kegembiraan mereka, ada seseorang yang sangat menonjol dari mereka. Ia seringkali berkata kasar dan bersikap angkuh, yaitu Ari. Di perjalanan, mereka dimulai dengan penuh semangat. Tapi kegembiraan mereka segera terganggu ketika Ari mulai menunjukkan sikapnya yang tidak sopan. Dia sering menggunakan bahasa yang kasar dan perilaku sombong. Namun teman-temannya mencoba untuk tetap tenang dan mengatasi ketegangan ini. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, suasana menjadi tegang. Hembusan angin yang dingin mengirim hawa aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tiba-tiba, suasana menjadi berubah. Mereka merasakan suasana yang belum pernah mereka rasakan. Ketakutan, kebingungan, dan kekhawatiran menjadi satu. Dengan kekuatan yang tak terlihat, penunggu gunung yang bersembunyi merasakan ketidaksenangan atas perilaku si Ari. Dia memutuskan untuk menghukum mereka dengan membuat mereka terjebak dalam lingkaran aneh, yang membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama. Mereka berputar-putar di dalam kegelapan selama hampir 3 jam, kehilangan harapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Rasa cemas melanda hati mereka saat mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat di dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, di tengah keputusasaan, Riri, salah satu dari mereka, tiba-tiba teringat akan perilaku Ari yang menyebabkan kemarahan penunggu gunung. Dengan penuh tekad, dia menghampiri Ari dan dengan tegas menghakiminya atas sikapnya yang tidak sopan tadi. Inilah akibat dari kata-kata kotormu, Ari. Seharusnya kamu lebih menjaga omonganmu. Seru Riri dengan nada tegas. Kamu udah membuat marah penunggu gunung dan membuat kita semua tersesat di sini. Kamu seharusnya minta maaf. Dengan hati yang penuh penyesalan, mereka bersama-sama meminta maaf kepada penunggu gunung yang mereka sendiri pun tidak melihatnya, dan memohon untuk dibebaskan dari dunia gaib yang membuat mereka berjalan di tempat yang sama. Mereka berpikir seolah-olah masa depan mereka bergantung kepada sesungguhnya permintaan maaf mereka. Saat kata-kata maaf mereka menggema di dalam kegelapan, keajaiban pun terjadi. Cahaya menyilaukan menyelimuti mereka, dan mereka merasakan diri mereka terseret keluar dari lingkaran kegelapan itu. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka menemukan diri mereka hampir mendekati puncak gunung. Saat mereka berjalan mendekati puncak gunung, kelelahan dan ketakutan masih membayangi. Namun tidak disangka, mereka telah terseret selama 2 hari penuh. Mereka merasa lega karena akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun mereka harus berhadapan dengan tantangan yang lebih besar dari yang mereka pikirkan. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, salah satu dari mereka, Tomo, tiba-tiba melihat sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di puncak gunung itu. Tomo menunjuk ke arah bibir kawah yang ternyata sebuah warung kecil yang terlihat jelas di cahaya bulan. Tunggu, coba lihat di sana, apa itu warung? Tanya Tomo dengan bingung. Siapa yang membuka warung di tempat seperti ini? Namun, saat yang lain menoleh untuk melihat, mereka hanya melihat hutan yang gelap dan sunyi.
Tidak ada tanda-tanda warung atau aktivitas manusia lainnya, Kita harus segera pulang. kata Riri dengan suara serak. Lalu mereka bergegas turun gunung, meninggalkan warung yang tak terlihat oleh mata manusia. Namun dalam hati mereka tahu bahwa penunggu gunung telah memberikan mereka pengajaran yang tak akan pernah terlupakan, sambil menyimpan pengalaman menakutkan mereka di dalam hati mereka, dengan harapan bahwa mereka tidak akan pernah lagi memicu kemarahan makhluk gaib yang tersembunyi di balik kegelapan gunung itu. Subscribe untuk video-video selanjutnya.